Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Markombur. Pemirsa, profesi wartawan merupakan salah satu profesi yang memiliki tuntutan tinggi atas keprofesionalitasannya dalam bekerja, seperti halnya sebagai penyaji informasi agar informasi yang diberikan kepada masyarakat berimbang, akurat, dan tentunya bertanggung jawab, seperti halnya dalam penyaji informasi terkait pembangunan daerah, kebijakan-kebijakan pemerintah, hingga kehidupan sosial bagi masyarakatnya. Sehingga diperlukan sekali wartawan-wartawan yang profesional dan penuh kompetensi untuk hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membangun serta mencerdaskan bangsa Indonesia itu sendiri. Lantas seperti apakah korelasi dan efektivitas hadirnya kompetensi wartawan untuk menciptakan wartawan yang profesional di Sumatera Utara? Tentunya pembahasannya ini bersama saya Muhammad Azrul Nastion dan rekan cantik saya yang hari ini super cantik, ada Nur Hasana. Iya, benar sekali. Nanti kita akan membahas seputar apa aja sih sebenarnya standar-standar ya dan uji kompetensi yang dihadirkan para narasumber pada hari ini. Dan tentunya narasumber yang kita hadirkan ini sangat luar biasa. Pasti. Yang ahli di bidangnya, kita tidak salah orang. Dan untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya, silakan tanyakan saja langsung kepada narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Boleh hubungin kita di 0811 6100 386. Hasana ulangin kembali di 0811 6100 386. Karena tentunya ini banyak informasi yang akan kita gali seputar pentingnya kompetensi wartawan. Sekali lagi Nur Hasana, temanya apa Nur Hasana? Pentingnya kompetensi wartawan. Karena tentunya nih Bang Azril, kalau kita berbicara tentang kompetensi, ini berkaitan erat dengan bagaimana sih sebenarnya tingkat dari profesionalisme wartawan ya. Benar. Kalau kita sudah bekerja dengan maksimal, tentunya itu akan berpengaruh terhadap isi dari produk berita itu sendiri. Waduh, cakep ini sekali. akan kita bahas lebih dalam bersama narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Faryanda Putra Sinik selaku Ketua PWI Sumatera Utara. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan Pak? Alhamdulillah. Siap untuk membagikan informasinya Pak? Sehat-sehat jambu kata orang. Sehat-sehat jambu. Pemirsa juga di rumah harus sehat ya Nur Hasana. Iya benar Amin, sekali amin, ya, amin. kita doakan bersama walaupun cuaca sedang ekstrim di Iya. luar ya, tapi tidak Kita menutup kemungkinan bersyukur kita di Medan hujan, Iya. di Jawa kekeringan. kekeringan ya. Bersyukur kita. Ya, alhamdulillah. Makanya kita banyak-banyak bersyukur ya kan. Benar sekali. Nah, kita ada siapa lagi Bang Azril? Terima kasih Nur Hasana dan pemirsa untuk mempertajam informasi dan juga pengetahuan kita terkait pentingnya kompetensi wartawan. Telah hadir bersama kami yang terhormat Profesor Luciana Andriani Lubis, MH PhD, selaku akademis. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Waalaikumsalam, selamat sore semuanya. Salam komunikasi. Salam komunikasi. Itu ya. yel-yel kita ya dari Oke. komunikasi. Ini luar biasa ya. Kabar sehat ya Prof? Alhamdulillah sehat sekali. Oke, saya hari ini mau mengatakan dulu Prof, thank you for your coming Prof. Hari ini bersedia diundang di TVRI Sumatera Utara. Ya, karena suatu Untung kehormatan aja, bagi kita bersama ya. Untung aja waktunya ada yang kosong. Iya, tadi di backstage kami ngobrol bahwa Prof ini memiliki banyak kesibukan. Kegiatan Iya. ya, kesibukan. Malam ya. nanti udah berangkat ke Pekanbaru. Masya Allah, luar biasa ya. Ketika saya menyampaikan siapa yang narasumber yang saya sampaikan, Prof. Luciana, itu pakarnya ilmu komunikasi. Langsung jawab sana, wah alhamdulillah Bang. Bisa dia Bang. Sambil harus sibuk. Masya Allah. Memang rezeki TVRI juga. Alhamdulillah. Karena belum tentu ya di lain kesempatan juga bisa mengundang Prof itu bisa langsung iya. datang ya. Minta waktu Oke. dulu kita. Iya. Semoga gelar Profnya nular kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah pemirsa, kita mulai langsung untuk diskusi menarik ini dan pastikan Anda di rumah sana untuk berpartisipasi di nomor interaktif kami yang telah tertera di layar Anda. Saya akan berbincang pertama kali kepada Ketua PWI Sumut ini terkait pentingnya kompetensi wartawan. Bang, apa yang bisa dibagikan ke pemirsa ini terkait pentingnya kompetensi wartawan khususnya di Sumatera Utara? Mengingat katanya ada PWI ini melakukan kegiatan yakni UKW di akhir Agustus. Seperti Iya. apa? Boleh silakan. Terima kasih. Siapa namanya tadi? Azril. Azril. Aduh, kurang terkenal saya. Maaf. Supaya agak cair, ini kan mau kombur. Iya, benar kombur sekali. itu dia nggak serius, namanya markombur. Iya, berkombur-kombur dia. Berkombur dia. Benar. Biasanya Bang Munir ya. Iya, Bang Nah, dia mau Bang Munir makin kombur lagi. Iya. Lebih banyak dia berpantun daripada jawab. Nah, Bang Munir kelebihannya kan. Jadi terima kasih Azril. Tentunya PWI itu kan organisasi sudah tua, sudah cukup berpengalaman, yang lahir 9 Februari 1946, yang memiliki anggota 20.000 di seluruh Indonesia. 16.000 lebih sudah UKW, sudah uji kompetensi wartawan. Untuk masuk ke dalam PWI itu ada aturan mainnya, ada ujian, harus lulus UKW dulu baru ikut ujian penerimaan
anggota muda, baru anggota biasa. UKW itu ada tingkatan, muda, madya, dan utama. Jadi PW itu sangat mewajibkan kepada anggotanya harus ikut UKW. Untuk mengukur seorang menjadi wartawan profesional, dia harus kompeten. Bagaimana mengukur kompetennya? Ya diuji. Harus diuji melalui uji kompetensi wartawan. Bidan menjadi bidan ada sertifikasinya. Dokter menjadi dokter ada sertifikasinya. Seperti Guru ada legalitasnya. sertifikasinya. Menjadi wartawan profesional harus ada sertifikasinya. Nah, itulah digelar UKW oleh Dewan Pers. Kita bisa mengukur dia kompeten nggak. Mengukur kompeten itu nilainya nggak 65 lulus tapi tidak kompeten. Kompeten ya. 70 dia baru kompeten. Harus lewat ya. Jadi ini diuji oleh penguji yang berintegritas. Oke. Anak saya sendiri nggak lulus 3 bulan saya nggak dicakapinya. Dia bilang sama istri saya, percuma aja bapak awak ketua PWI ya nggak lulus ini. Mana bisa? Saya nggak bisa mengintervensi. No KKN. Nggak ada. Bersih nggak ada. Karena itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi nggak ada suap-suap. Iya. Karena ini udah gratis yang dilakukan ini. Pemerintah berkewajiban untuk membantu peningkatan sumber daya wartawan. Wow. Kalau wartawannya semua profesional, pemberitaan pun kita bagus. Jadi ada sedikit kalau kami di PWI, kalau ada berita digugat atau dibantah, kami selalu ngejeknya gini, kode UKW. Oke. Kalau udah, aduh makjang, UKW lagi lah, gitulah. Oke. Ada satu tanda yang diberikan. Iya, jadi selalunya begitu dan tegas. Dewan Kehormatan tegas. Kalau terjadi gugatan atau mosi, orang itu membantah berita kita, terus kirim surat keberatan, itu langsung Dewan Kehormatan langsung ambil sikap itu. Oke. Panggil wartawannya, ditanya kayak mana. Karena membuat berita itu penuh tanggung jawab. Harus sesuai kode etik jurnalistik. Ada 4 yang akan diuji ketika kita uji kompetensi wartawan. 4 yang diuji. Pertama, undang-undang pers. Kedua, kode etik jurnalistik. Ketiga, pedoman pemberitaan ramah anak. Ini paling penting sekarang nih. Supaya orang tidak sembarangan menulis tentang berita anak korban seksual, korban ini, korban. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh. Ada aturan mainnya. Ketiga, kode etik, kode perilaku wartawan. Ini kalau doorstop itu ada aturan mainnya, nggak sembarangan ke mulut orang itu ditaruh HP kita, nggak boleh. Harus ada cara-caranya. Diajarin itu semuanya, diuji itu di UKW itu. Jadi semuanya aja ketika orang sudah lulus, udah kompeten dia, pasti beda tuh rasanya. Yang dikatakan lulus memiliki nilai berapa? 70. 70. Ya, Standarnya 69. seperti apa Ya, saja? 69 lulus tapi nggak kompeten. Oke. Gitu ya. Dan biasa pokok ujiannya ini apa aja, Mas? Itu tadi undang-undang pers, Oke, undang-undang pers, kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan ramah anak, terakhir kali itu tadi perilaku wartawan itu, kode perilaku wartawan. KPW. Dalam setiap ujian ini harus ada nilai di atas 70 atau 7, 70. minimal 7. Minimal 7. Nggak bisa kita Pak, belum sedih-sedih nggak bisa. Nggak mau pengujinya, karena pengujinya itu misalnya ada 10 kelas, 5 dari Sumut, 5 dari daerah mana tuh, Aceh, Jakarta. Jadi nggak ada. Dan mereka Jakarta pun misalnya ada memilah-milahnya kan, ini ikut kemana kan. Itu orang Jakarta yang nyusun. Misalnya Prof ini kan pengujinya, kita mau sama dia, nggak bisa. Oke. Jakarta yang ngatur. Tahu dia saya sama Prof nih, kan kakak saya nih kan, tahu dia. Wah ini nggak bisa nih kesananya, Ajril aja kan. Jumpa Ajril geram kali kan, aduh kok sama Ajril pula nih, gitu lah. Nggak bisa. Saya jamin anak saya tidak lulus nilai ta'ala. Saya nggak main-main. 3 bulan saya cakap, jumpa saya bang muka deh. Astagfirullahaladzim, gara-gara. Udah saya ingatkan, papa nggak bisa ya. Papa nggak bisa bantu. Ketika papa bantu, rusak kredibilitas papa nanti. Nah, gitu. Iya. Nah, terakhir karena dia sudah belajar betul-betul 3 bulan kemudian dia ujian, 6 bulan kemudian dia ujian lagi, lulus. Oke. Belajar terus dia. Jadi benar ya, itu bukti dari transparansi nilainya itu memang bisa. tidak bisa di KKN-kan. Kecuali Ajril mau ikut UKW bayar. Oke. Apa? Bisa. Ini enggak, gratis semua, silakan. Ini ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan sumber daya wartawan, gratis.
Oke, bisa kita katakan Nur Hasanah bahwa apa yang dilakukan dari pemerintah untuk wartawan ini tentu untuk meningkatkan kompetensi tersebut kembali. Keren sekali. Luar biasa ya. Baik, kita sekarang ke Prof. Luciana Andriani Lubis ya selaku akademisi. Prof, bagaimana nih melihat wartawan di lingkungan Sumatera Utara terkhususnya? Bagaimana ini sudah menggambarkan wartawan yang baikkah atau masih sebenarnya kita harus kilas Ada lagi balik? upaya peningkatan harus, lagi? Iya, harus ditingkatkan lagi, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga kepada kawan-kawan di studio dan pemirsa yang ada di rumah. Ini bahasan yang menarik karena kita sudah mau masuk tahun politik ini. Benar Setuju. sekali, Prof. Karena gonjang-ganjing berita ini kan. Ini banyak kan juga mulanya yang dari liar. wartawan itu sendiri sebenarnya. Iya. Iya. Nah, jadi saya menyambung apa kata Bang Anda ya. Nah, memang di setiap lini, baik di dunia pendidikan, kewartawanan, ya, kemudian profesi seperti kedokteran gigi, kedokteran umum dan lain-lainnya itu memang ya ada uji kompetensi. Nah, UKW itu memang ada. Kalau di sini namanya kan uji kompetensi wartawan. Kalau kita di perguruan tinggi uji kompetensi tenaga pendidik. Nah, dia karyawan pun juga ada uji kompetensinya. Bisa nggak dia menjadi karyawan yang baik untuk melayani akademik? Are they skillful or not ya? Yes, of course kan. Nah, jadi apa yang terjadi di sini untuk dikira orang mau jadi wartawan itu gampang loh. Nah, kita ini 2 semester itu mempelajari itu dasar-dasar jurnalistik. Ada itu. Kebetulan saya entah kenapa dari dulu itu suka mengambil suka menulis-nulis. Iya. Jadi nggak salah juga di dunia pendidikan, saya ngambil jurusan jurnalistik. Ada 2 masa 85 itu, jurusan jurnalistik dan satu lagi public relation, PR. Nah, saya suka jurnalistik. Kenapa? Karena kompetensi kita itu sangat terukur dan bisa adil apabila kita memahami aturan main di dalam kode etik jurnalis. Kenapa? 5W1H. Setuju. Nah, itu memang harus jadi pegangan, nggak bisa nggak. Kalau itu kita pedomani, insya Allah lah kompetensinya bisa terukur, ya Bang Anda ya. Nah, siapa yang mau diberitakan? Ini kadang-kadang pelesetan juga banyak kan. Nah, kemudian kemudian why? Kenapa itu menarik untuk diangkat menjadi sebuah berita? Kan udah pasti berbeda lagi antara konsep dengan konsep why-nya tadi. Sudut pandangnya kan udah beda. Nah, kemudian lagi what? Apa isi beritanya? Nah, kemudian itu aja kita udah dapat itu kan. Makanya saya sangat kecewa juga kalau seandainya kita baca berita kok hampir sama semua narasinya. Padahal ibarat makan ya, gado-gado itu kan banyak campuran warnanya. Kita disuruh pilih yang mana yang kita suka duluan. Ada yang suka togenya yang diambil. Ada yang suka kacang panjangnya diambil. Makanya rame di dalam tampah itu isinya. Supaya apa? Jangan saling rebut-berebut. Nah, sesuai dengan selera dia. Sama juga dalam membuat berita. Nah, kemudian satu lagi, when 5W1H, when kapan itu diberitakan? Publishing. Oke. Kemudian tadi satu lagi kurang lagi ya, why? Why-nya, mengapa itu begitu pentingnya sehingga itu harus diberitakan. Jadi 5W-nya baru how, itulah tentang sebuah proses perjalanannya tadi. Itu yang ya saya minta maaf ya pada kawan-kawan wartawan ya, tapi syukur ya uji kompetensi itu sudah ada ya Bang Anda ya. Jadi tidak mengaburkan posisi penting daripada wartawan. Banyak yang nakal di luar, itulah wartawan bodrek tadi itu. Itu merajalela itu masih itu di kampung-kampung. Nah, kenapa? Yang penting 20.000 pun jadilah kan gitu. Untuk makannya. Karena rasanya sedih kali. Kalau segitulah dihargai seorang wartawan dengan beritanya, kayaknya kan udah nggak pas. Nah, kan ada kode etik, di kode etik tidak dijalaninya. Dan ini yang menjadi suatu hal yang perlu diawasi. Dan itu mengganggu sekali sifatnya. Nah, mengganggu sekali. Nah, jadi kalau sudah dipatuhi 5W1H, insya Allah tidak ada lah yang akan lari dari koridor dalam pemberitaan sebuah berita.
Dan semua beritanya pasti terpampang secara detail ya. Secara detail dan warna yang berbeda. Warna yang berbeda, pasti. Itu dia. Itu dia. Thank you Ya, very oke. much, Prof. Luar Itu biasa dia ya. pemirsa dan juga Nur Hasana perspektif di Ya. awal dari kedua narasumber kami terkait tema pentingnya kompetensi wartawan. Lantas nanti di segmen-segmen selanjutnya kita akan menanyakan apa yang menjadi persyaratan dari PWI ini untuk melaksanakan UKW bagi wartawan. Wartawan yang seperti apa? Sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Markombur. Tentunya masih bersama kami dengan tema menariknya, pentingnya kompetensi wartawan. Kita lanjut lagi Markombur pemirsa dengan dua narasumber yang pastinya hebat-hebat. Tentunya hari ini masih bersama saya Muhammad Nastion dan rekan cantik saya ada Nur Hasana. Benar Tadi kita sekali. sebelum komersial break Nur Hasana, tadi saya ingin menanyakan kepada Bang Faryanda ini terkait syarat untuk bisa mengikuti UKW bagi wartawan ini Iya, seperti dan apa? apa sih tipsnya juga ya bisa sekalian untuk bisa langsung lolos. Benar. Dan apakah juga nanti seorang Oke. wartawan ini bisa beralih profesi lagi mengingatkan ini tahun-tahun politik, siapa Bener tahu bisa banget, untuk jadi iya. bacalek atau jadi calon presiden. Iya, sebenarnya mungkin. boleh nggak sih gitu? Apa sih konsekuensinya jika anggota PWI ini ikut politik-politik seperti Yes. itu? Karena kita juga mau lihat netralitas PWI ini seperti apa. Political practice bisa tidak ada di lingkup PWI. Silakan. silakan. Bang Faryanda. Yang mana mau dijawab duluan? Syaratnya terlebih dahulu Bang, syarat untuk UKW itu seperti apa? Kayaknya dibobong terus gitu. Pertama, Oke. syarat mau ikut UKW harus wartawan. Mm-mm. Bagaimana dia membuktikan dia wartawan? Punya media. Ya. Ya, medianya memberikan rekomendasi Mm-mm. kepada PWI bahwasanya dia wartawan si media itu yang diikutkan dalam UKW. Kan gitu. Ada persyaratannya kan? Media yang mengusulkannya ditantangkan oleh pemretnya kan? Nah, nanti semuanya ini berkas-berkas ini kami kirim ke pusat. Nanti pusat yang menseleksi apakah ini layak untuk ikut UKW. Dilihat dari perusahaannya, Mm-mm. perusahaannya ada aturan-aturan main. Ada Nggak aturan bisa sembarangan perusahaan untuk mendirikan media ujuk-ujuk mendirikan gitu aja. Dia kalau sebuah media itu yang lolos verifikasi Dewan Pers itu ada 11 item yang harus dia penuhi. Waduh, banyak juga. Kemudian yang paling penting mereka nanti verifikasi faktual, langsung datang ke kantor kita. Iya. Jadi Kak, lucunya Kak, ada orang yang buat media kantornya di tengah sawah Kak. Di bengkel. Ya itu Oh, ada dan Dewan ada Pers, lagi muntaber muncul tanpa berita. Wah. Ah, itu lebih parah lagi. Ini parah orang ya. Dewan Pers menengok ini bukan kantor ini Iyalah. bengkel, ini Tidak layak nggak seperti layak. itu Jadi ya Pak. pasti kena coret. Jadi dia udah lengkap berkas kita, bukan berarti kita sudah lolos. Aman, ya, Nanti orang Dewan Pers datang langsung memverifikasi faktual. Oke, itu dia tadi Itu pertanyaan terlalu, pertama. itu baru perusahaan Oh, aja. Bang. Oke, silakan Masih Bang. banyak syarat Kita- lainnya. Ada lagi lah, belum lagi. Silakan Bang. Take your time. Habis itu kemudian udah dikirim, kemudian diseleksi makanya kami nggak bisa apa-apa. PWI Sumut nggak bisa apa-apa. Kami hanya mengirim berkas saja. Azril Pak, saya mau ikut UKW, silakan lengkapin persyaratannya. Tetap kalau memang wartawan punya media, usulan medianya apa? Dilengkapi semua berkas-berkasnya. Kemudian kami kirim. Nanti situlah yang reaksi kan, oh ini nggak bisa. Medianya begini, kalau perusahaannya begini, macam lah itu kan orang tua lah. Nah, yang bisa lah. Kemarin kami, Kak, tahun kemarin, Iya. yang ikut UKW Kak, berkas sudah kami kirim, cuma nggak juga orang Dewan Pers mau mengeluarkan kartunya, karena bermasalah. Perusahaan yang bermasalah itu harus kita lengkapin, kekurangan berkas dilengkapi. Berapa bulan tuh kami itu melengkapinya. Jadi memang nggak sembarangan. Jadi mau ikut UKW, oh mau ikut, silakan. Saya tidak menghalangin. Iya. Nah, cuma lengkapi persyaratannya kan gitu. Mm. Kalau kami, kalau penguji ini, orang ini udah biasa menguji. Azril wartawan itu udah tahu. Ya. Sekali aja dia ngomong, udah tahu dia wartawan. Yang ngerinya, Azril mau menguji, disingkat orang tuh, kamu tahu nggak KIJ katanya? Kalau dia jurnalistik kan gampang jawabnya kan. Kamu tahu nggak KIJ kepanjangannya apa? Nggak tahu, oh udah gawat. Iyalah. Orang tuh, oh ini bukan wartawan nih. Itulah dia. Jadi penguji itu punya jebakan pertanyaan. Belum mulai dia tahu dia ini wartawan apa tidak. Masa nulis berita dulu.
Dan dia tahu beritanya tuh kayak kakak bilang, satu persoalan bisa sama semua berita. Mereka tahu. Ada juga yang coba-coba copy paste, diambilnya dari kawannya. Tahu penguji, oh ini copy paste, dua-dua nggak diluluskan. Jadi nggak bisa main-main. Jadi kalau bisanya mengintervensi anak kandung, masa nggak bisa bantuin kan? Nah itulah dia nggak bisa. Jadi udah itu. Jadi persyaratannya itu harus dipenuhi, ya kan? Kemudian dikirim ke Jakarta di Dewan Pers, itu diseleksi lagi, Disurvei lagi. diseleksi lagi. Ya. Dia misalnya, ya kan? Ini bisa, nih enggak, nih. Orang itu nanti balik kan ini boleh. Nanti gua, oh udah bisa. Nah terus orang tuh dari mana tahu? Misalnya pengujinya Kak Luciana. Orang tuh dari mana tahu saya dekat sama dia? Saya nggak dikasih sama dia, saya kasih sama Iya, dia atau kasih sama seperti orang sana. itu. Ya nggak bisa lah kita kerjasama. Iya. Orang kita, ya kalau yang bisa mah kakak Nila kan itu. Tahu aja dia dari mana dapatnya. Jadi nggak bisa minta kita. Misalnya kepusakan Pak, kalau bisa saya nggak bisa. Jadi memang betul-betul berintegritas pengujinya, nggak ada main-main. Kemudian apakah boleh PWI berpolitik? Nggak boleh ya. Nggak boleh. Bahkan surat edaran Dewan Pers menjelaskan lebih tegas lagi. Keluar jadi wartawan. Sanksinya ya. Sanksi Keluar tegas. nggak jadi wartawan lagi, harus keluar dari wartawan. Kalau PWI tidak boleh jadi pengurus. Misalnya aja sekarang pengurus kan, Toto maju berpolitik harus buat surat pengunduran diri dari pengurus. Oke, meninggalkan kestatusan tersebut. Iya, memang seperti itu. PWI, wartawan, PWI harus menjadi wasit yang adil. Bagaimana wasit yang adil? Nggak boleh kita berpihak. Setuju. Kalau kita sudah ikut caleg, berpihaklah kita. Benar-benar. Udah ikut tim sukses, ya berpihaklah kita. Udah pasti berpihak. Kak Luciana mau jadi wali kota, kita tim sukses dia. Mana mungkin nak beritakan yang lain, dia belum usah beritakan. Yang jelek pun bikin bagus. Jelek pun bagus. Iya. Harus menjadi wasit yang adil. Bagian wasit adil tidak bisa terkontaminasi dari semua caleg, tidak terkontaminasi dari semua calon-calon, baik itu calon pilkada, calon presiden, nggak boleh. Bersih, Mesti jaga diplomasi ya. jaga. Diplomasi Betul-betul harus dijaga. pintar. Nggak boleh. Ini saya kan ada nih pengurus PWI yang ikut. Saya udah nampak namanya keluar kan, calon baru diumum kemarin kan, belum calon tetap tadi masih bakal calon, udah kirim, saya teruskan. Langsung dibuatnya surat pengunduran diri. Oke. Izin ketua, saya mengundurkan diri dari pengurus. Udah Berarti jelas ya semuanya memang. Misalnya di luar sana saya tahu mau ikut caleg, saya tanya mau pilih jadi pengurus PWI atau caleg. Kan gitu kan? Jadi berpikir, sabar Pak, saya pikir dulu. Nanti udahlah saya nggak jadilah caleg, saya jadi PWI aja. Iya. Oke. Nah, terkait itu ya Pak ya, tentunya banyak benefit, keuntungan yang diperoleh ketika menjadi anggota PWI itu sendiri. Mungkin kita kan takutnya salah pemahaman gitu. Boleh Pak diinformasikan sebenarnya apa sebenarnya keuntungan menjadi anggota PWI ini sendiri Pak? Untuk apa kita masuk organisasi kalau nggak bermanfaat? Benar. Coba, saya sampaikan ke kawan wartawan. Untuk apa kalian masuk organisasi PWI kalau nggak bermanfaat? Manfaat yang penting adalah perlindungan. Di PWI itu, ketika kita ada persoalan hukum, PWI itu punya lembaga bantuan hukum. Itu langsung kemudian, kan banyak sekarang Kak kriminalisasi wartawan. Iya. Kemarin waktu di Banyak Madinah sekali pun. Nah, dipukulin wartawan PWI kan, kemudian kan turun. membela kebaikan pada dasarnya. Langsung turun tim PWI, jumpa Kapolres, langsung ditangkap pelakunya, lanjut kan, udah pengadilannya kan. Kalau seandainya kita nggak ikut organisasi kewartawanan ya, misalnya, ya kalau kita ada masalah tanggung sendiri lah ya kan, siapa yang bantu ya kan gitu. Iya. Nah, kemudian selain perlindungan itu kesejahteraan kan gitu kan, orang tuh tentunya kalau misalnya mau lebaran mau apa tuh dapat apalah ya kan, sembako gitu gitu. Hampers ya. Jadi apa? Hampers. Ya, jadi dia ada perlindungan, terus kesejahteraan ini ada nih kan. Kemudian di PWI Sumut kali ini ada namanya BPJS Tenaga Kerja, tunjangan sosial. Iya. Harus memang. Setiap wartawan PWI yang berpulang ke rahmatullah atau meninggal dapat santunan 42 juta. Kemudian kalau dia meninggal kecelakaan dapat bantuan 81 juta. Oke. Kalau dia misalnya bukan meninggal, maksudnya kecelakaan, unlimited pengobatannya, tidak terbatas.
Itu ditanggung oleh PWI itu sendiri ya? Enggak, nanggung BPJS Kerja, tapi kerjasama sama PWI. Kerjasama ya. Ya kan gitu. Makanya PWI Sumatera Utara sudah mendapat rekor muri. Satu-satunya organisasi wartawan yang memberikan jaminan sosial kepada anggotanya di seluruh Indonesia, salah satunya PWI Sumatera Utara. PWI Baik. semuanya. Ada. Luar biasa ya. Kita applause dulu dong. Ada Ini rekor keren murinya, ya. Kak. Ada. Bagus lah. Kemarin di APN diberikan. Baru saya tahu Kak, rekor muri itu ada ininya ya, ada medalinya juga. Medali Ada ya. ya? Baru itu saya tahu. Oke. Ya, ada medalinya juga. Itu satu-satunya organisasi kewartawanan yang memberikan jaminan sosial kepada anggotanya adalah PWI Sumatera Utara. Kita ucapkan selamat Bang Fahri. Selamat lah. Kenapa itu Kak saya lakukan Kak? Karena ketika saya pertama kali saya menjadi ketua PWI, saya membesuk anggota wartawan sakit, kecelakaan. Saya himpun lah Kak, patungan lah kawan-kawan untuk membantu. Yang terkumpul hanya nggak sampai 2 juta. Iyalah kok kayak gitu. Sementara dia biaya perobatannya udah puluhan juta. Disitulah saya kemudian terpikir, mana kok kayak gini kan? Baik. Karena wartawan banyak naik sepeda motor. Iya. Kalau Lebih naik cepat lagi naik ngambil mobil beritanya itu kan, bisa lebih lincah. naik mobil itu kan bisa dihitung orangnya. iya. Tapi naik sepeda motor gimana? Banyak sekali. Banyak sekali. Kondisi sekarang ya kan di kota Perjalanan jalanannya. Jadi keselamatan itu sangat dibutuhkan. Iya, jadi kalau dengan ada tadi jaminan sosial tadi kecelakaan dia, kita kan cuma besuk aja udah. Semua udah ditanggung sama, ya kan? Sampai bahkan maaf cakap katanya kalaupun tangannya tangan robot pun diganti tangan robot. Baik. Miliaran harganya. Luar biasa ya Pak. Kalau untuk gaji pokoknya sendiri ada? Itu ada aturannya. Aturan main itu nggak bisa kita intervensi perusahaan. Baik. Itu di SPS, Baik Bang. bukan di PWI. Baik. Nah, itu dia tadi perspektif dari Bang Faryanda terkait apa yang dipertanyakan Nur Hasanah. Saya juga akan mewakili pemirsa untuk bertanya kepada seorang profesor yang juga selaku akademisi ini. Prof, kalau kita tanyakan kepada Prof ini bagaimana terkait tentang hadirnya kompetensi wartawan di ranah edukasi atau pendidikan? Oke. Kehadiran wartawan di dunia akademik ya, itu ya sangat membantu karena mengkikis tentang stigma-stigma yang ini ya, yang kadang nakal juga gitu. Dibilang kerja wartawan itu nggak bagus. Nah, padahal wartawan juga sudah bekerja maksimal. Nah, cuma ya dimanapun itu ada yang menunggangi kan. Orang-orang yang tidak menyenangi kita. Nah, itulah kalau bahasa kami itu wartawan bodrek tadi itu. Nah, muncul tanpa berita. Nah, dia punya kartu wartawan, tapi memang dia nggak berani di kota. Dia nggak berani di kota, dia berani di pinggiran, nakut-nakuti puskesmas, kantor camat, kantor kepala desa. Nomor 20.000. Dan Harus keluar ya? Harus keluar, dan itu kan harus dibasmi kan. Gitu. Makanya di dunia kampus pun dipelajari. Nah, makanya saya yakin juga banyak juga ya dari ilmu komunikasi yang menjadi wartawan, karena itu di dasar-dasar jurnalistik, penulisan berita, keterampilan menulis, kemudian bertanya. Kan wartawan itu kan harus pandai juga retorika, macam inilah kan. Etikanya kan ada gitu. Kalau nggak macam mana bisa keluar cakap berdialognya tadi, retorikanya ada. Jadi lima kali saya rasa itu dalam satu sampai tamat itu ceritanya tentang masalah inilah. Nggak selamanya harus menulis lewat kata-kata, kemudian pemandangan di lapangan, cara membuat picture, semua. Karena jenis-jenis wartawan juga banyak. Beda-beda, apalagi sekarang dengan masuknya digitalisasi, semakin berkembang. Semakin berkembang, harus pandai dia megang kamera. Nah, itu dia. Kalau yang berada di akademik Prof ini seperti apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sana, Prof? Oke, nah karena kita di jurnalis ya kan di jurusan jurnalistik ya kita kebagian di dalam inilah praktiknya ya prakteknya, dan itu indah sekali lah, dalam arti kata mudah sekali kita untuk menilai mereka itu punya kompetensi atau tidak, karena langsung ambil kertas turun ke lapangan, ujiannya dari sana aja. Ada tahapan PKL kah atau seperti apa? Belum, itu nanti setelah nanti dia udah melewati 3 tahun, kan ada SKS-nya itu menjelang mau skripsi, mereka PKL. Nah, sekarang lagi dengan adanya bisa mereka magang dan langsung untuk skripsi, udah nggak ada lagi menulis skripsi lagi, udah membuat laporannya. Kemudian di instansi tadi ada koneksi, dalam arti kata koneksi bukan tadi ya Bang ya, main picing-picing mata bisa masuk, enggak, terukur Tetap kompetensinya, ada uji kompetensinya, kompetensinya.
Enak nggak orang ini nerima? Sarjana tapi memang ahli dalam bidangnya. Iya. Satu kemudian. Banyak. Iya, banyak 15 orang-orang SKS itu loh. Padahal skripsi itu cuma 5 SKS. Lima Itu SKS, udah iya. 15 SKS, coba udah berapa banyak itu. Itulah sekarang itu dikejar sama pemerintah. Jadi tamat itu nggak sampai lagi 4,5 tahun, 3 tahun lebih udah tamat. Oke. Nah, lanjut lagi mereka lagi, sampai ke S2 lagi. Nah, itulah macam Bu Nasari. Ada berapa orang ini yang udah masuk ke ini, udah tamat. Kenapa? Di situ dia kan ke profesional dia kan. Bang Anda nggak jadi-jadi dia masuk. Besok ke Disuruh masuk lusa. S2. Iya, dia Disuruh suruh. masuk S2. Ayo Bang, Iya. masuk kita sekolah. Nah, iya, mana lah dulu. saya Prof, saya kan bukan hanya ketua PWI aja. Itulah. Saya juga ketua SPS ya kan. Iya. Nah, di SPS kami juga kerja sama. Iya, ini setiap SPS buat kegiatan pemberian award, Award. inilah jurinya. Iya. Waduh. Ya memang kita neropongnya betul-betul. Iya. Dan alhamdulillah masih dipercaya sampai hari ini. Iya. Udah berapa kali ya Iya. Bang Anda ya? Terus Luar biasa. profesor, Ini bukti. apanya jurinya profesor, doktor. Iya. Jadi memang betul-betul kami serahkan sama Prof. Prof, nilai ini koran-korannya, Iya, betul. apakah ini mana yang layak Nah. mendapat penghargaan. Dan waktu nggak tahu kami juri. Iya, Oh iya. Udah kami tinggalkan aja, nggak bisa kami. iya, nggak Kalau main-main. nanti telepon semua, Iya. kemana anak berondok? Iya, betul. Ada 3 Iya. semuanya kan. USU, Unimed, UMSU tuh Iya. dokter sama profesor bang. Inilah ketuanya, ketua jurinya Prof. Luciana. Iya. Jadi dia yang menilai surat kabar tuh, ini layak nggak dapat penghargaan. Tapi kita kadang takut juga Bang, kenapa? Kan terlalu keras kita gitu. Iya. Banyak juga orang yang nggak suka. Hmm, Payah jadi itu. sebenarnya harus fleksibel kan? Ya, risiko. Itu udah resiko. Resikonya. Karena ada yang fleksibel, Iya. ada yang memang enggak. Kalau namanya kita di dalam posisi juri, kita kan nggak bisa main-main kan. Biasanya penilaian dari seorang juri ini untuk memandang kompetensi wartawan itu dilihat dari mananya dulu, Iya, Prof? seperti apa sih, Prof? Yang pertama Iya. kali kita lihat itu dalam cara dia mengembangkan berita tadi. Kan itu kan hampir sama semua Diksinya itu. kah? Ya. Kalau di Yang dikasih itu kata kuncinya temanya saja. kan tema. Kemudian kan beritanya kan kita bisa hitung itu. Oh gitu. Nah, itu harus sudah muncul di awal itu. Kemana? Jadi nggak pun baca sampai habis. Udah dapat di atas, bawah itu kan tinggal ekornya aja. Ibaratnya fantasi-fantasinya aja. Jadi kuncinya di 5W tambah 1 hari. Satu hal, ada nggak di situ? Kalau lengkap itu semua, masuklah nominasi. Oke, tipsnya itu Bang Azril. Luar Ya, biasa harus jelas sekali. lah siapa yang diberitakan. Benar-benar. Nah, bagaimana jalan ceritanya? Terbunuh si Polan. Kayak mana kok tiba-tiba udah terbunuh? Siapa yang membunuhnya? jadi ya Prof, Iya. saya tambahin, ketika dia buat berita, ketika udah tahu kita dia tuh wartawan apa tidak? Ah, iyalah. Oke. Udah tahu kita, oh ini wartawan. Waktu dia buat berita, siap. Dari situ kalau dia wartawan ya udah separuh lah lulus sudah. Itulah. Separuh kompeten lah, tinggal separuh lagi kan. Tapi yang penting dia wartawan. Jangan sampai yang diluluskan itu bukan wartawan. Setuju. Itu yang bukan wartawan hampir dipastikan pulang deh. Pulang betul. Nggak sanggup Pulang deh. kampung. Kejadian aja ya, Nggak sanggup dia. pembunuhan lah misalnya. Itu kan ada jamnya di mana dia. Itu kan banyak juga yang simpang siur dan ngambil dari kutip-kutip orang yang Setuju. lain. Kan itu kan nggak bisa dimain-mainkan. When kapan ini? Pagi kah dia kok beritanya tuh seliwer-seliwer semua kan? Oh walah. Rupanya nyonteng dia. Nengok punya yang lain. Karena kan kita juga menghindari berita-berita hoax ya, Iya, Prof ya. itulah yang terjadi sekarang ini kan, mengaburkan berita yang sebenarnya. Akhirnya yang punya berita yang bagus jadi dibenci orang, dilemparin orang, padahal dia nggak ada tahu apa-apa tentang itu. Banyak sekali saat ini udah Itu ya Prof, ya, hal tersebut yang perlu Iya. kita jaga ya kita sebenarnya. jaga, sama-sama lah. Jadi bukan hanya dari keprofesian wartawan, karena kalau wartawan diganggu kami juga akan terganggu. Setuju. Karena kita juga menghasilkan wartawan, Benar. betul kan? Benar. Dan kita harus lindungi. Baik. Nah, dengan cara apa ya? Bagaimana dari nilai akademik, maka kode etik jurnalistik itu kami pelajari. Oke. Kami pelajari kode etik Dan seorang jurnalistik. wartawan harus juga memegang penuh kode Penuh, etiknya iya. tersebut ya Iya, Prof. maka udah gampang Bang Anda menerima yang mana yang bisa lolos, yang mana yang ini. Sudah terseleksi. Terseleksi kian dari awalnya. Seleksi, benar. Banyak orang kampus kan Bang yang jadi wartawan. Iya. Jangan disalahkan. Makanya kita bilang, ayo para wartawan, ayo kita kuliah di STIKP bisa, nggak usah di USU.
Yang Saya penting berapa harus kali tambah. diajak Iya, sampai S2 ilmu komunikasi. Memang banyak saya kan mau. di mana-mana itu. Jadi kan, apa yang nih untuk Pak alasan profesi. kok belum nyampe? Tapi memang itu banyak kali. Kemarin udah mau ada APN. Bukan masalah duitnya lagi, Iya. ininya. Kesanggupan ya, memori. Iya, sanggup nggak aku kak? Sanggup nggak aku kak? Ya sanggup lah. Kalau aku bilang sanggup jadi lah itu. Tak jadi Kemarin kan APN, panitia. Ini. Aku di situ tuh kemarin loh Bang. Hah? Situ ya? Live reportnya. Nah itulah makanya abang ketua apanya. Iya. Penyelenggara ya. Jadi makanya pada saat itu repot kali 3 bulan repot. Iyalah. Aduh. Baik. Gimana lagi memikir S2-nya gitu ya. Tapi insya Allah, jangan aja. Iya. Pas nanti peng ya kan. Karena saya sering kali dapat itu apa tuh ayat-ayat itu Al-Quran biasanya orang yang menuntut ilmu itu Iya. ternyata luar Betul. biasa apanya ya Benar kan. sekali. Habis itu daya ingat kita itu tadi bertambah. Iya. Karena Oke. ilmu tadi kan kita bagikan. Ya, setuju. Iya Selalu kan? dipraktiskan ya. Dipraktiskan ya. Baik Prof. Jadi tambah lagi kalau misalnya dia wartawan yang benar, dia ketika dapat informasi dia verifikasi lagi tuh informasi itu, Iya. nggak bulat-bulat dimasukin, dia ulang itu, dia cek betul-betul, kemudian dia pastikan dengan konfirmasi. Iya, apalagi hot news ya, saya Iya, potong sedikit. Hot news kan dia Jadi- memang harus jelas itu. Iya, nggak bisa kita main nggak asal bisa kutip. asal Iya. Beda kutip-kutip. dengan medsos, Setuju. jauh beda. Medsos ini yang sekarang udah berkembang ini kan, medsos ini ya citizen journalism itu kan warga bisa jadi jurnalis, tapi dia tidak dalam bentuk bentuk produk jurnalistik, Ya. tidak. Pas. Dia hanya informasi aja, nah, tapi tidak diuji informasi itu. Kalau wartawan yang profesional, dia harus diuji lagi. Setuju. Azril punya pacar, betul nggak Azril punya Betul nggak? pacar? Konfirmasi lah, Azril punya pacar, iya Pak. Nah, siapa pacarnya? Itu nggak bisa kita buat diduga itu nggak ada konfirmasi, nggak boleh. Makanya kami bilang kami kalau di PWI ketika berita kami dibantah kami ejek-ejek itu. Oke. Tapi udah KW, udah Madia. KW lagi. Jelas kau KW kau nih katanya. Bisa nggak dicabut itu bang? Bisa? Bisa ya? Bisa. Waduh, Dewan Pers ini tegas sekali, Prof. Nggak ada urusan, Prof. Nggak ada. Baik, untuk batasan untuk mengikuti ujian kompetensi ini berapa kali, Pak? Ya berapa kali aja mau. Tidak ada batasan berarti ya? Umur nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada batasannya. Ya, tapi kan kalau kami kan PWI Sumut Iyalah. maunya di bawah 50 ya Iyalah. kan. Tapi karena Usia Supaya saya produktif kan ya. saya kan orang yang punya perasaan juga. Kalau memang dia punya keinginan ya udah ikut aja. Kalau dia punya kemauan, karena kan ada juga wartawan yang otodidak. Ada. Ada, nggak sekolah dia, tapi otodidak. Sering Lebih membaca, sering pintar menulis. juga dia. Nah, masa kita batasi? Silakan ikut. Fasilitasi. Oh, fasilitasi. Pokoknya tugas PWI itu memberi fasilitasi kepada yang mau ikut. Baik. Nah, dari pemerintah dikasih. Tahun lalu 3 kali kan, ini rencana kami tahun ini 2 kali. 2 kali. Karena desakan orang mau ingin bukan hanya menjadi ikut UKW, mau jadi anggota PWI pun Kak, Kak. Banyak ya membludak. Oh, Kemarin saya terima 50 ternyata Iya. 140. Betul tuh bang. di atas rata-rata. Itu pun naik lagi, masuk minta lagi. Udah lebih dulu. Waktu saya pertama jadi ketua PWI, jumlah anggota PWI hampir 600. Oke. Sekarang udah 800. Saya rasa kalau saya buka lagi Kak, 1000 bisa. Baik. Makanya kawan-kawan PKI bilang, kawan-kawan PWI bilang, ketua asal siap menanggung menghapuskan beban itu beban. Tapi saya menganggap bukan beban, itu tanggung jawab. Baik. Menurut Kakak gimana? Ya, kalau bilang itu memang harus. Kenapa? Supaya punya nilai si Tertib, wartawan dan dia pun juga jelas karena dia mempunyai sesuatu yang Kompetensinya integritas ada ya. dia ada. Kalau nggak kan suka ada jadi dibayar. Baik. Akhirnya jadi jahat dia kan. Ya. Kalau gitu mana bisa ada jahat lagi karena dia sudah komitmen dengan diri dia. Ada kode etik yang harus dijaga. There's an integrity ya. Yes, Prof? of course. Oke. Mana lebih bagus ya, Prof ya? Di dalam kandang apa di luar kandang ya? Iya. Oh, di luar kandang liar dia. Di dalam kandang kan dia Di dalam aja dia. Dan kerja PWI juga udah nggak capek lagi. Iya. penertiban wartawan. Penertiban. Setuju. Ada apa-apa tinggal dipanggil. Paling Kamu ya. udah melanggar kode etik ini. Baik. Nah, Betul.
Baik Prof dan juga Nih, Bang semakin Faryanda. seru Iya, sebenarnya. semakin seru sebenarnya untuk pembahasan tema kita ini karena pembahasan terkait kompetensi wartawan ini seru banyak berkombornya. dan Iya. hal-hal yang menarik sangat perlu kita ketahui. Iya. Tapi waktu juga yang akan memisahkan kita. Waduh. Namun sebelum kita berpisah pada segmen di sore hari ini, kita ajak terlebih dahulu kedua narasumber kita ini untuk memberikan closing statement bagaimana sebenarnya kita mengilhami terkait pentingnya kompetensi wartawan tersebut, khususnya bagi wartawan yang ada di Iya, rumah. mungkin pesan yang pengen disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah, Prof, sehingga Singkat lebih dan padat. iya, Oke. melek lagi akan kompetensi wartawan ini. Baik. Silakan. Kepada pemirsa ya yang ada di rumah, nggak usah khawatir sekali tentang apa yang diberitakan oleh para wartawan, karena wartawan pun juga sudah mempunyai tahapan-tahapan yang terseleksi untuk menjadi seorang wartawan. Nah, jadi ya kita harus melek terhadap media dan jangan takut kepada wartawan. Nah, kita harus bantu informasi-informasi yang dibutuhkan oleh wartawan. Apalagi kita sudah menghadapi tahun-tahun politik ini, nah jangan dijadikan wartawan itu musuh kita, Setuju. tapi wartawan itu adalah sahabat kita. Saya rasa Wartawan itu dari adalah saya. sahabat kita. Next. Baik, luar biasa. Kalau dari Ketua PWI sendiri, apa nih? Singkat dan padat. Kalau memang kita profesi kita wartawan, ya betul-betul jadi wartawan. Bagaimana betul-betul jadi wartawan profesional? Harus siap diuji, ya kan? Harus siap diuji dengan mengikuti UKW. Kalau kita memang betul-betul mau menjadi wartawan profesional, ya saya berharap kawan-kawan wartawan harus betul-betul menjadi wartawan profesional. Baik, terima kasih penutup dari kedua narasumber kami ini memberikan ilham juga kepada kita yang Benar mungkin banget. membuka perspektif luas dan memberikan manfaat atas pengetahuan-pengetahuannya terkait tema pentingnya kompetensi wartawan tersebut. Baik, benar sekali Bang Azril. Karena kita makhluk yang awam ya, mungkin kita sudah mendapatkan berita, kita merasa udah hebat nih gitu. Setuju. Padahal sebaiknya itu kita verifikasi terlebih Setuju. dahulu, seperti kata Ketua PWI ya. Kita verifikasi terlebih dahulu, ini sebenarnya berita ini benar atau enggak Tapi gitu. 5W Sumbernya tambah dari 1H mana? tadi titipan dari Prof ini harus Iya. dijadikan ya. Pegang itu. Iya benar banget. Jadi itu sebenarnya informasi yang kita sampaikan semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan dari Pasti, Nur. pemirsa di rumah sehingga lebih melek lagi arti pentingnya kompetensi wartawan ini sendiri. Untuk itu saya Nur Hasana pamit undur diri beserta Dan rekan saya saya. Muhammad Azrul Nasution, kami mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan juga terlebih kepada Bang Faryanda dan Benar. juga Prof Luciana Andriani Lubisi yang telah memberikan informasi kepada Anda semua. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terimalah persembahan terakhir kami. Silakan Home Ben. Dirimu